Pemirsa, Amerika Serikat kembali menggempur sejumlah target militer Iran hingga malam ke-13 berturut-turut. Di tengah eskalasi konflik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tengah mempertimbangkan serangan yang lebih besar terhadap Teheran. Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap sejumlah target militer Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan operasi tersebut telah memasuki malam ke-13 secara berturut-turut sebagai bagian dari upaya melemahkan ancaman Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC terhadap jalur pelayaran komersial. Rekaman yang dirilis CENTCOM memperlihatkan serangan ke sejumlah sasaran yang diklaim sebagai pusat komando militer, gudang penyimpanan drone, jaringan komunikasi, fasilitas pengawasan pesisir hingga kemampuan maritim Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ia hampir memutuskan apakah akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran. Trump juga sempat menyampaikan Iran memiliki niat yang jahat. We're doing very well against the Islamic Republic of Iran. We're doing extremely well. They would like to do something, but I say they're not ready yet. They need more of the same. They're not ready yet. They got some evil intentions. We cannot let them have a nuclear weapon. Sebelumnya konflik kembali memanas setelah kesepakatan sementara yang dimediasi Pakistan pada Juni lalu runtuh. Sejak itu, Amerika Serikat terus melancarkan serangan ke Iran, sementara Teheran membalas dengan menyerang aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk. Amerika Serikat melancarkan serangan udara yang intensif terhadap kota pelabuhan strategis Bandar Abbas, Iran. Serangan ini menargetkan infrastruktur vital seperti pangkalan Angkatan Laut Iran. Serangan Amerika Serikat memicu ledakan besar beruntun dan membuat sejumlah warga yang tinggal di kawasan Bandar Abbas ketakutan dan panik. Ketegangan ini memicu peningkatan risiko pelayaran internasional serta lonjakan harga minyak global. Sistem pertahanan udara Iran kembali diaktifkan di sekitar Teheran dan beberapa wilayah lain, menyusul eskalasi konflik dan rentetan senjata ke udara. Ketegangan ini dipicu oleh konfrontasi militer dengan Amerika Serikat di Selat Hormuz. Pemirsa, di tengah tingginya eskalasi regional antara Iran dan Amerika Serikat, Iran memamerkan rudal balistik Zulfikar. Pamerkan rudal Zulfikar dinilai sebagai pesan tegas Iran kepada Amerika Serikat terkait dengan kesiapan utama sistem persenjataan mereka. Sejumlah warga tampak memenuhi pusat kota untuk menyaksikan rudal Zulfikar yang dipamerkan oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran. Langkah Iran ini dinilai sebagai sinyal bahwa mereka tidak gentar menghadapi serangan dari Amerika Serikat dan juga sekutunya. Iran kembali meluncurkan serangan tanpa henti ke pangkalan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Serangan ini melibatkan 3 rudal canggih milik Iran, salah satunya rudal Emad dan Khaybar Shekan. Pasukan Garda Revolusi Iran meluncurkan rudal dan drone ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan ini melibatkan rudal Emad, Khaybar Shekan, Zulfikar, dan Fattah. Selain itu, serangan ini juga dilakukan bersama dengan drone Shahed dalam gelombang ke-26. Konflik kembali memanas setelah kesepakatan sementara yang dimediasi Pakistan pada Juni lalu runtuh. Sejak itu, Amerika Serikat terus melancarkan serangan ke Iran, sementara Teheran membalas dengan menyerang aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk. Pemirsa, perang antara Amerika Serikat dengan Iran semakin memanas. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali menyerang pangkalan Ali Al-Salem di Kuwait milik Amerika Serikat.
Pada serangan gelombang ke-27 ini, Iran menargetkan gudang amunisi Amerika Serikat. Selain itu, Iran berhasil menghancurkan 6 barak tempat penempatan untuk personil Amerika Serikat. Eskalasi perang antara Iran dan Amerika Serikat semakin memanas usai Amerika menggempur aset militer Iran tanpa henti. Sementara itu, drone Shahed milik pasukan Garda Revolusi Islam Iran menargetkan pangkalan militer dan juga konsulat Amerika Serikat di kota Erbil, Irak. Sebuah drone milik Garda Revolusi Islam Iran terlihat terbang rendah di langit Irak. Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat dan konsulat Amerika Serikat di kota Erbil. Adapun dampak serangan drone milik Iran tersebut, asap pekat hitam membumbung tinggi. Selain itu, drone Shahed milik pasukan Garda Revolusi Islam Iran menghantam pangkalan Amerika Serikat di Yordania. Ledakan besar terjadi usai drone menargetkan sebuah aset militer Amerika Serikat. Pangkalan Amerika Serikat terus menjadi target pasukan IRGC usai terus menggempur Iran tanpa henti. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran diduga menembak jatuh pesawat milik Amerika Serikat di Pulau Qeshm, Selat Hormuz. Terlihat di langit Iran, sebuah pesawat diduga ditembak jatuh oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran hingga menyebabkan terbakar. Namun pada peristiwa ini, Iran dan Amerika Serikat belum memberikan konfirmasi terkait dengan jatuhnya pesawat. Ketegangan regional meningkat tajam di sekitar kawasan Selat Hormuz di tengah rangkaian eskalasi militer antara Iran dan Amerika Serikat beserta sekutunya. Pemirsa, pasukan Amerika Serikat mencegat rudal yang diluncurkan Iran di langit kota Zarko, Yordania. Serangan Iran dilancarkan usai serangan 13 malam berturut-turut dari Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM. Pencegatan rudal terlihat di langit di atas kota Zarqa, Yordania pada Jumat pagi. Rekaman video menunjukkan rudal pencegat diluncurkan dari darat dan asap dari serangan tersebut. Sementara itu, militer Iran meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania dan Bahrain. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, telah melakukan serangan lagi terhadap target militer Iran untuk malam ke-13 berturut-turut. Hingga kini, AS dan Iran masih terus saling serang selama 2 pekan terakhir. 4 warga Palestina dilaporkan syahid akibat tembakan Zionis Israel dalam bentrokan di dekat desa Tel. Ambulans yang membawa jenazah 4 warga Palestina tiba di rumah sakit khusus Nablus setelah mereka dilaporkan syahid akibat tembakan Zionis Israel dalam bentrokan di dekat desa Tel. Ratusan pelayat memadati pintu masuk rumah sakit. Di tengah suasana duka, tim medis membawa jenazah para korban ke dalam gedung untuk menjalani proses lebih lanjut. حصل في المنطقة هاي حصل اشتباكات بالحجارة بين بعضهم بين المستوطنين وبين الشباب أهل البلد. والمستوطنين أطلقوا النار على الشبان وتجمعوا المستوطنين وفي جيش كان موجود على المنطقة قاموا بإطلاق النار على الشباب وتم استشهاد 4 من الشباب الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة وفي كمان 3 إصابات في المستشفى متواجدين. Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk insiden tersebut dan menyebut sebagai sebuah pembantaian. Pemirsa, sekelompok pemukim Israel membakar pemukiman warga Palestina di desa Sura, Barat Daya, Nablus, tepi barat. Sedikitnya ada 6 rumah dan 5 kendaraan dilaporkan terbakar akibat serangan pemukim Israel.
Kebakaran melanda permukiman warga Palestina di Desa Sura, barat daya Kota Nablus, tepi barat pada Jumat waktu setempat. Rekaman menunjukkan warga bersama petugas penyelamat berjibaku memadamkan api yang menghanguskan rumah, kendaraan, serta lahan pertanian. Seorang personel militer Israel juga terlihat berada di sekitar lokasi. Media Palestina melaporkan puluhan pemukim Israel memasuki Desa Sura dari arah barat, kemudian menganiaya sedikitnya 3 warga serta membakar 6 rumah, 5 kendaraan, dan lahan pertanian. Seorang pria berusia 74 tahun juga dilaporkan terluka akibat serpihan peluru setelah kendaraan yang ditumpanginya diduga menjadi sasaran tembakan pasukan Israel di pintu masuk desa. لما جه الجيش قال الجيش قلت هذا ما بصير قال المستوطنين هزموا اللي يكون الجيش طب نفوت على طول نطفيهم قال ممنوع يا عم ضاربني ضارب بنتي هاي ضارب فتنا والله يطخوا بين رجلين تمنا فتنا شوف دول الشباب الحلم الدار راح تضرب كله. Insiden ini terjadi setelah bentrokan mematikan di Desa Tal yang menewaskan sejumlah warga Palestina serta anggota pasukan Israel. Pasukan Zionis Israel menyerbu rumah sakit spesialis Nablus Palestina, memicu kecaman setelah dilaporkan 2 pasien yang sedang dirawat ditangkap. Suasana mencekam menyelimuti rumah sakit spesialis Nablus di tepi barat Palestina. Rekaman video menunjukkan tentara Zionis Israel dengan bersenjata lengkap menyusuri lorong-lorong rumah sakit. Sementara pasien, keluarga pasien, dan tenaga medis dipaksa tiarap dengan tangan di atas kepala. Pasukan Israel melancarkan penggerebekan bersenjata ke dalam fasilitas kesehatan tersebut. Operasi ini berakhir dengan penangkapan 2 orang bersaudara yang berada di dalam rumah sakit. Direktur Administrasi Rumah Sakit, Wael Al-Kharouf, menyatakan bahwa pasukan Zionis Israel menemukan seorang pasien yang sedang menjalani perawatan, lalu menangkapnya bersama saudaranya. وبعديها اتوجهوا للمريض اللي كانوا جايين هم علشانه اخذوه وفكوا الاجهزه عنه وبعديها اخذوا اخوه انه هو كمرافقه اللي كان موجود اخذوهم الاثنين وصادروا كمان الكاميرات اللي عندنا انه كدي في ار وحاولوا انهم يفوتوا حتى على اقسام الاداره في الكامل وتفتيشها في الكامل وكان التعامل بطريقه وحشيه بحيث انه لم يحترموا حرمه انه كمستشفى او حرمه انت عارف بتكون انه كهيئه انسانيه انه كمستشفى بتكون يعني هيئه انسانيه ما تم التعامل معها بكل احترام. Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk atas penggerebekan bersenjata Zionis Israel ke dalam rumah sakit tersebut.